Mas Gibran, Mas Gibran, bagaimana ya? Cocok nggak? Isu kalau Gibran wali kota Solo akan dijodohkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya. Karena saya butuh banyak informasi-informasi yang valid apakah berita itu benar. Dan ternyata benar. Ada usaha-usaha untuk memenangkan Prabowo Subianto jadi presiden lewat menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Apalagi menurut banyak survei, tingkat kepuasan masyarakat pada Jokowi, bapaknya Gibran, itu sangat tinggi. Lebih dari 80% yang menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi sepanjang sejarah. Prabowo memang butuh kuda tunggangan supaya dia menang. Dia sudah 3 kali ikut pemilu loh, tetapi selalu kalah. Yang pertama, tahun 2009, Prabowo jadi calon wakil presidennya Megawati dan kalah. Kemudian tahun 2014, Prabowo maju bareng Hatta Rajasa, kalah lagi. Dan tahun 2019 kemarin, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, lagi-lagi kalah. Kalau 2024 Prabowo nyapres lagi, dia akan jadi calon presiden dengan keikutsertaan terbanyak dalam sejarah pemilu Indonesia yang sayangnya selalu kalah. Untuk yang Pilpres 2024 ini, tim sesnya Prabowo mencoba mengubah taktik. Dengan peluang dekat dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berusaha tampil sebagai orang yang paling loyal terhadap Jokowi. Keloyalan Prabowo yang ditampakkannya di hadapan publik itu bikin banyak pendukung Jokowi terpengaruh sehingga mereka jatuh hati ke Prabowo. Tapi apakah Prabowo itu benar-benar loyal? Enggak juga kelihatannya. Buktinya waktu Pilpres 2019, Prabowo itu tampak loyal kepada Rizik Syihab. Bahkan dia berjanji akan memulangkan Rizik Syihab dengan pesawat pribadi. Jadi kemana Rizik Syihab sekarang sesudah Prabowo jadi Menteri Pertahanan? Ya, dibuang begitu saja seperti tisu bekas pakai. Disambangi pun tidak. Inilah yang membuat pendukung Rizik Syihab benci banget sama Prabowo yang hanya menjadikan Rizik sebagai injakan saja. Habis manis, sepah dibuang, kata peribahasa. Dan strategi Prabowo untuk menang Pilpres ini akhirnya ketemu jalan. Ketika mereka bertemu beberapa elit relawan Jokowi yang juga punya misi pribadi. Elit relawan Jokowi yang sudah jadi komisaris dan pejabat ini gak rela kalau nanti Republik ini gak lagi dipimpin oleh Jokowi. Kenapa? Ya karena jabatan yang selama ini mereka dapatkan itu bisa hilang. Maka bergerilyalah mereka sejak lama dengan narasi Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya sendiri pernah diajak untuk menggaungkan narasi Jokowi 3 periode ini. Tapi saya melawan. Saya nggak mau nama Jokowi yang sudah bagus dengan segala pembangunan besar yang dia lakukan harus rusak karena dianggap haus kekuasaan. Dan akhirnya narasi Jokowi 3 periode juga perpanjangan masa jabatan presiden itu gagal total karena Jokowi sendiri yang menolaknya. Jokowi tahu itu hanya jebakan, hanya umpan untuk merusakkan nama baiknya. Tapi gerilyawan elit-elitnya relawan Jokowi yang selalu saya sebut Brutus itu gak pernah berhenti. Pasukan gagal move on itu kemudian mengambil taktik baru, yaitu menjodohkan Gibran anak Jokowi sebagai calon wakil presiden dengan Prabowo Subianto. Ketemulah 2 kelompok yang punya kepentingan sama, yaitu kekuasaan ini. Yang Prabowo pengen jadi presiden, yang relawan Jokowi pengen tetap menjabat. Mereka kemudian sepakat kalau Gibran jadi cawapresnya Prabowo, Prabowo pasti menang.
Tapi bagaimana? Usia Gibran kan masih 35 tahun. Sedangkan usia yang dibolehkan oleh undang-undang pemilu kan minimal 40 tahun. Gampang kata mereka. Kita gugat saja undang-undang pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Kebetulan nih, iparnya Jokowi, Anwar Usman, adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jahat kan? Tapi mereka nggak peduli seberapa jahatnya. Yang penting tujuan mereka tercapai. Maka digerakkanlah dua kepala daerah. Yang satu wali kota Bukit Tinggi. Dan satunya lagi wakil bupati Lampung Selatan. Untuk menggugat undang-undang pemilu usia calon presiden ini. Tahu dari partai mana kedua kepala daerah ini? Ya dari mana lagi kalau bukan dari partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto. Selain dari Gerindra, ada juga dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ikut menggugat batas usia capres yang 40 tahun. Kalau PSI ini, saya kurang tahu ya, mereka ikut gerbong yang mana. Maka mulailah Prabowo gerilya mendekati Gibran. Politisi muda yang butuh banyak pengalaman dan masih hijau dalam jahatnya dunia perpolitikan. Yang pertama, Prabowo datang mendadak dengan bahasa silaturahmi lebaran sehari sesudah PDI Perjuangan menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Yang kedua, ya kemarin itu, dengan terang-terangan Prabowo menawarkan Gibran jadi calon wakil presidennya dengan mengumpulkan relawan yang diberi nama khusus relawan Jokowi dan Gibran. Dan diberi sinyal untuk setuju memasang Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Gibran pun terjebak di tengah-tengah dan politik pecah belah pun mulai menuai hasilnya. Gibran akhirnya dipanggil ke DPP PDI Perjuangan untuk mengkonfirmasi pertemuan itu. Dan dibangunlah propaganda dengan narasi-narasi di media sosial supaya Gibran keluar aja lu dari PDI Perjuangan untuk gabung Gerindra. Di sanalah mulai bergaung semua. Sejak awal saya sudah mengingatkan, hati-hati strategi kuda Troya itu dimainkan. Strategi kuda Troya adalah strategi memasukkan musuh ke dalam benteng lawan dalam perang Yunani lewat patung kuda yang di dalamnya diisi para prajurit yang siap untuk membantai. Strategi kuda Troya itu bisa berjalan mulus dengan bantuan para pengkhianat di dalam benteng atau sering saya sebut Brutus-Brutus yang ada di sekitarnya Jokowi. Kenapa saya sebut mereka itu Brutus? Karena yang mereka pikirkan itu hanyalah kepentingan mereka sendiri, jabatan mereka sendiri. Mereka nggak peduli kalau nama Jokowi yang sudah bagus karena prestasinya itu bisa hancur karena dianggap haus kekuasaan dan terlibat politik dinasti. Apalagi kalau nanti Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga adik iparnya Presiden Jokowi mengabulkan gugatan usia presiden yang minimal 40 tahun itu di saat Jokowi sedang berkuasa. Wah, makin rusaklah nama Jokowi karena dianggap memberi karpet merah terhadap politik dinasti. Politik keluarga yang membuat para mahasiswa turun ke jalan menurunkan Soeharto di tahun 1998. Saya itu sayang sekali kepada Jokowi. Presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia menurut pandangan pribadi saya. Saya juga yang turun membela dia selama 2 kali pilpres ke jalan-jalan, bahkan keliling Indonesia untuk kampanye dengan uang saya pribadi. Dan saya nggak rela di akhir kepemimpinannya nama Jokowi dirusak oleh orang-orang yang mengaku relawan tapi punya kepentingan pribadi. Janganlah, Jokowi jangan dijadikan Soeharto. Namanya terlalu harum untuk itu. Dan salah satu elit relawan Jokowi namanya Andi Gani Yunawea yang juga pencetus musyawarah rakyat atau musra menolak keras bahwa Gibran akan jadi calon wakil presidennya Prabowo. Andi Gani juga yang selama 2 periode membawa kemenangan Jokowi menjadi presiden dengan puluhan ribu masanya yang nyata, bukan klaim semata. Saya setuju dengan dia
kalau akhir periode ini haruslah jadi akhir yang manis buat Jokowi, bukan akhir yang penuh hujatan-hujatan karena dianggap haus kekuasaan dengan melanggengkan politik dinasti. Saya jadi teringat kata seorang bijak, hati-hatilah bukan kepada musuhmu, karena musuhmu itu terlihat waktu berhadap-hadapan. Tetapi lebih berhati-hatilah kepada mereka yang mengaku-ngaku sebagai kawanmu, karena kamu tidak akan pernah mengira kapan saatnya mereka menikam dari belakang. Gibran bisa jadi presiden di negeri ini, sangat bisa. Tapi nanti ketika dia sudah matang dan teruji, melewati kawah candra di muka di mana godokannya di sana itu luar biasa. Jangan mau dikarbit oleh mereka yang mengaku-ngaku sebagai relawan Jokowi, tapi sebenarnya mereka punya maksud dan kepentingan pribadi. Setuju